Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang dapat hadir pada Zoom meeting kali ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Usia Masuk Sekolah Terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas 12 Jurusan Akuntansi di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Baiklah, sebelum lanjut, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Aulia Fatma, nomor mahasiswa 11910623297. Adapun pokok bahasan dalam presentasi kali ini yang pertama ada 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, dan bab 3 metode penelitian. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, latar belakang masalah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal bagi siswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Siswa hendaknya memiliki kesiapan diri dan juga motivasi dalam melaksanakan kegiatan di sekolah. Indonesia telah mengatur tentang kesiapan anak masuk sekolah, diwajibkan telah berusia 7 tahun dan paling rendah berusia 6 tahun. Peraturan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama tahun 2011 tentang penerimaan peserta didik baru, pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 pada SDMI telah berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun wajib diterima. Paling rendah berusia 6 tahun dan yang berusia kurang dari 6 tahun dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional. Menurut peraturan yang telah ditetapkan bahwa syarat usia untuk masuk atau mendaftar di SDMI adalah 7 tahun. Berarti pada saat mendaftar di SMA SMK berusia 16 tahun. Yang menurut banyak ilmuwan, pada usia 7 tahun inilah anak memiliki kesiapan mental dan fisik untuk dapat menjalankan segala aktivitas di sekolah. Namun, meski begitu, masih banyak para orang tua yang mendaftarkan anaknya ke sekolah pada usia kurang dari 7 tahun. Sehingga pada saat mendaftar SMA SMK, usia mereka kurang dari 16 tahun. Usia anak dapat dikaitkan dengan kesiapannya untuk memulai sekolah. Banyak orang tua beranggapan bahwa ketika anaknya sudah bisa membaca, menulis, atau berhitung, maka sudah bisa mengikuti pembelajaran di sekolah dasar. Seharusnya, orang tua juga harus memperhatikan aspek lain perkembangan anak secara keseluruhan, seperti kemampuan sosial, emosional, keterampilan fisik, serta kemampuan komunikasi anak. Selanjutnya, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun. Yang kedua, siswa yang masuk sekolah dasar pada usia 7 tahun. Yang ketiga, perbedaan prestasi belajar di sekolah antara siswa yang masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun dengan usia 7 tahun. Yang keempat, seberapa besar perbedaan prestasi belajar di sekolah antara siswa yang masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun dengan usia 7 tahun. Selanjutnya, batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah yang diperoleh oleh penulis, adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, perbedaan prestasi belajar di sekolah antara siswa yang masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun dengan usia 7 tahun. Yang kedua, seberapa besar perbedaan prestasi belajar di sekolah antara siswa yang masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun dengan usia 7 tahun. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan batasan masalah dan identifikasi masalah yang telah ditentukan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi yang pertama, apakah ada perbedaan prestasi belajar di sekolah antara siswa yang masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun dengan usia 7 tahun. Yang kedua, seberapa besar perbedaan prestasi belajar di sekolah antara siswa yang masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun dengan usia 7 tahun. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada, yakni yang pertama, untuk mengetahui apakah ada perbedaan prestasi belajar di sekolah antara siswa yang masuk sekolah dasar usia 6 tahun dengan usia 7 tahun. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar perbedaan prestasi belajar di sekolah antara siswa yang masuk sekolah dasar pada usia 6 tahun dengan usia 7 tahun. Selanjutnya, manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat dalam menambah pemahaman masyarakat umum mengenai usia yang ideal untuk menentukan anak bisa memulai sekolah. Lanjut bab 2, kajian teori. Pertama, kerangka teoritis. Pengertian usia sekolah dan usia sekolah dalam penelitian. Umur atau usia pada manusia adalah waktu yang terlewat sejak kelahiran. Semisal, umur manusia dikatakan 15 tahun, diukur sejak dia lahir hingga waktu umur itu dihitung. Usia 6-12 tahun juga disebut fase sekolah. Menurut Erikson, pada fase ini manusia mampu belajar menciptakan
dan menyelesaikan berbagai keterampilan baru dan pengetahuan, mengembangkan semangat industri atau mencipta. Fase ini sangat penting dalam pengembangan sosial, dan hubungan sekolah dengan lingkungan manusia menjadi signifikan pada fase ini. Dalam sebuah penelitian yang dimuat dalam sebuah media massa di Amerika, The Washington Post, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Thomas De, seorang profesor di Stanford University, menyatakan bahwa memulai sekolah pada usia 7 tahun dapat meningkatkan nilai dan perhatian anak hingga 73% dan menurunkan resiko anak tidak memfokuskan perhatian dan hiperaktif pada usia 11 tahun. 2. Pengertian prestasi belajar. Prestasi belajar adalah hasil yang dicapai oleh siswa selama proses belajar mengajar dalam kurun waktu tertentu. Hasil pengukuran dari belajar tersebut diwujudkan dalam bentuk angka, huruf, simbol, maupun kalimat yang menyatakan keberhasilan siswa selama proses pembelajaran. Pengertian inilah yang merupakan tujuan pendidikan formal di sekolah-sekolah atau lembaga yang memiliki program terencana, tujuan instruksional yang konkret dan diikuti oleh para siswa sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Ada 2 faktor yang mempengaruhi prestasi belajar. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang yang dapat mempengaruhi prestasi belajarnya. Di antaranya adalah kecerdasan, bakat, minat, dan motivasi. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang dapat mempengaruhi prestasi belajar seseorang, yakni sifatnya berasal dari luar diri seseorang. Yang termasuk faktor eksternal adalah keadaan lingkungan keluarga, keadaan lingkungan sekolah, dan keadaan lingkungan masyarakat. Selanjutnya, yang keempat, pendekatan evaluasi prestasi belajar. Yang pertama, penilaian acuan norma. Prestasi belajar seseorang peserta didik diukur dengan cara membandingkan dengan prestasi yang dicapai teman-teman sekelasnya atau sekelompoknya. Yang kedua, penilaian acuan kriteria. Penilaian dengan pendekatan ini merupakan proses pengukuran prestasi belajar dengan cara membandingkan pencapaian seorang siswa dengan berbagai perilaku ranah yang telah ditetapkan secara baik sebagai patokan absolut. Selanjutnya, kajian yang relevan. Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini antara lain yang pertama, hasil penelitian oleh Mar'atun Aslamiyah Rizali pada tahun 2014 yang berjudul Korelasi antara usia kronologis awal masuk sekolah terhadap prestasi belajar, menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi antara usia awal anak masuk sekolah terhadap prestasi belajar siswa di SDN 09 Koto Luar Padang. Yang kedua, hasil penelitian oleh Abdul Hakim tahun 2018 yang berjudul Pengaruh usia masuk sekolah dasar terhadap prestasi belajar sekolah dan pesantren siswa kelas 2 Sekolah Dasar Pondok Al-Muqaddasah Ponorogo, Jawa Timur, menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan prestasi belajar sekolah dan pesantren antara anak yang awal masuk sekolah pada usia 6 tahun dengan 7 tahun. Hal ini berarti tidak terdapat pengaruh antara usia awal masuk sekolah dasar terhadap prestasi belajar sekolah dan pesantren pada siswa kelas 2 Sekolah Dasar Pondok Al-Muqaddasah Ponorogo. Selanjutnya, konsep operasional. Proposal penelitian ini berkenaan dengan pengaruh usia masuk siswa terhadap prestasi belajar siswa. Di Indonesia, telah diatur tentang usia anak sekolah melalui peraturan bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama tahun 2011 tentang penerimaan peserta didik baru, bahwa telah berusia 7 tahun sampai dengan 12 tahun wajib diterima. Paling rendah usia 6 tahun dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikologi profesional. Berdasarkan konsep tersebut, yang dimaksud dengan prestasi belajar dalam proposal ini adalah prestasi siswa dalam belajar dilihat dari usia berapa seorang anak masuk sekolah dasar. Adapun indikator prestasi belajar siswa dilihat dari usia masuknya adalah yang pertama, usia awal masuk sekolah dasar setiap siswa. Yang kedua, nilai rata-rata rapor sekolah tiap semester 1 saat kelas 1 dan 2. Yang ketiga, keaktifan siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, nilai latihan siswa di kelas. Selanjutnya, asumsi dasar dan hipotesis. Yang pertama, asumsi dasar. Asumsi merupakan anggapan dasar dalam suatu penelitian yang diyakini kebenarannya oleh peneliti. Asumsi dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Jika usia masuk sekolah setiap siswa berbeda-beda, maka prestasi belajar siswa juga berbeda antara siswa yang masuk sekolah usia 6 tahun dengan siswa yang masuk sekolah usia 7 tahun. Yang kedua, hipotesis. H0 sama dengan tidak terdapat pengaruh usia masuk sekolah terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 jurusan akuntansi di SMK Negeri 4 Pekanbaru. HA sama dengan terdapat pengaruh usia masuk sekolah terhadap prestasi belajar siswa kelas 12 jurusan akuntansi di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Lanjut bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian.
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya. Pemilihan deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini didasarkan dari peneliti ingin mengkaji dan melihat derajat pengaruh antara usia masuk sekolah terhadap prestasi belajar siswa di kelas 12 jurusan akuntansi di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Selanjutnya, lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 4 Pekanbaru. Waktu penelitian ini akan dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, yaitu bulan November tahun 2021. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah siswa SMK Negeri 4 Pekanbaru. Yang kedua, objek penelitian. Objek dari penelitian ini adalah sikap dan keaktifan siswa selama proses belajar berlangsung dan nilai latihan atau nilai rapor siswa. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. 1. Populasi. Populasi dalam penelitian merupakan kumpulan atau agregat objek, unit analisis, kemana generalisasi dirumuskan, dan dari mana sampel diambil. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 12 jurusan akuntansi SMK Negeri 4 Pekanbaru. Yang kedua, sampel penelitian. Sampel dalam penelitian ini menggunakan total sampling, yakni teknik pengambilan sampel yang meliputi keseluruhan unsur populasi. Dalam penelitian ini, sampel yang digunakan adalah seluruh siswa kelas 12 jurusan akuntansi SMK Negeri 4 Pekanbaru. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kuesioner atau angket. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner yang diberikan kepada siswa untuk mengetahui usianya masuk sekolah. Yang kedua, wawancara. Peneliti menggunakan teknik wawancara kepada guru terkait keaktifan siswa di kelas dan perbedaan prestasi belajar antara siswa yang masuk sekolah usia 6 tahun dengan siswa yang masuk sekolah usia 7 tahun. 3. Dokumentasi. Peneliti menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan data mengenai usia siswa dari pihak sekolah dan juga nilai rapor siswa, serta sebagai bahan pendukung terhadap data yang peneliti peroleh. Selanjutnya, teknik analisis data. 1. Uji validitas. Validitas merupakan suatu bentuk tingkatan kemampuan sebuah tes dalam penelitian dalam mengukur cakupan substansi yang ingin diukur. Validitas mengacu pada pengukuran yang benar melalui instrumen yang benar. Dalam penelitian ini, uji validitasnya menggunakan korelasi produk momen. Dikatakan signifikan jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Yang kedua, uji reliabilitas. Dalam penelitian ini, uji reliabilitasnya menggunakan Cronbach alpha. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih besar 0 daripada 0,70. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.